Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliadi Ramli, Esos M Sosio, dosen program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya pilih sebagai prasyarat pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Mata kuliah Sosiologi Kesehatan membahas masalah sosial dan kesehatan. Sosiologi kesehatan adalah bagian dari cabang ilmu sosiologi yang memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hubungan masyarakat dan kesehatan. Beberapa fokus kajian dalam sosiologi kesehatan antara lain hubungan lingkungan sosial dan kesehatan, disparitas kesehatan. Kajian dalam sosiologi kesehatan lebih sering menggunakan instrumen penelitian yang observatif, yakni terjun langsung ke lapangan. Mata kuliah ini juga membahas tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan, seperti lingkungan sosial. Selain itu, sosiologi kesehatan juga mempelajari perilaku kesehatan, norma sosial dan perilaku kesehatan, dan gejala-gejala sosial dengan pengaruhnya pada sisi penyakit, serta kontribusinya dalam kesehatan. Itulah tadi deskripsi singkat dari mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPMK yang harus dicapai mahasiswa pada mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang berbobot sebanyak 3 SKS. Yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi kemandirian dan tanggung jawab intelektual untuk mengenali masalah-masalah sosial yang ada sehubungan dengan topik kehidupan sosial dan kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami paradigma sejarah lahirnya sosiologi medis atau sosiologi kesehatan. Mahasiswa juga mampu menguasai definisi dan mengaplikasikan teori sosiologi dalam kajian sosiologi kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan konsep tujuan dan manfaat dari sosiologi kesehatan. Mahasiswa diharapkan juga mampu mendeskripsikan permasalahan-permasalahan sosial kesehatan medis dengan analisa sosiologi kesehatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori sosiologi kesehatan dalam menganalisa persoalan kesehatan dan sosial sekitarnya, pada khususnya Indonesia pada umumnya. Dan adapun sub CPMK yang harus dicapai pada pertemuan pertama yang saya pilih sebagai pengajaran pada video kali ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami paradigma, definisi, konsep, tujuan, dan manfaat dari sosiologi kesehatan. Adapun metode yang saya pakai dalam mata kuliah kali ini, yaitu mata kuliah sosiologi kesehatan, yaitu metode ceramah menyampaikan materi kepada mahasiswa dan selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi terkait tentang pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa sehubungan dengan sosiologi kesehatan tentunya. Selanjutnya yakni memberikan penugasan atau kuis pada LMS, yaitu LMS Syam Oke, di mana LMS ini adalah LMS dari Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa materi, submateri setiap pertemuan di mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang berjumlah 16 kali pertemuan. Materi pertama tentunya pengantar dan konsep dasar Sosiologi Kesehatan yang saya akan bawakan pada video kali ini. Pertemuan kedua, Sosiologi, Nilai dan Norma Kesehatan. Selanjutnya, teori-teori dalam Sosiologi Kesehatan. Selanjutnya, peran dokter, pasien, dan perawat. Pelayanan kesehatan dan perubahan sosial, sistem medis, antara variasi dan unifikasi, model-model perubahan perilaku dan kesehatan, dan di pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Selanjutnya, fenomena kemiskinan dan tinjauan kesehatan masyarakat, fenomena agama dan kesehatan, makanan sebagai makna budaya dan kesehatan, gender dan kesehatan, siklus hidup, kesehatan dan peran sosial, kesehatan lingkungan, terus selanjutnya penelitian kesehatan masyarakat dalam perspektif sosiologis, di mana mahasiswa pada nantinya akan terjun ke lapangan untuk mengambil data dalam bentuk mini riset, dan pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Selanjutnya ada beberapa referensi yang saya masukkan sebagai referensi dalam mata kuliah ini, yaitu buku dari riset dasar tahun Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya juga ada buku tentang dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada buku tentunya pengantar ilmu antropologi
dan juga ada buku dari Sarwono tentang sosiologi kesehatan. Itu beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengajar dalam mata kuliah sosiologi kesehatan. Selain itu, di beberapa pertemuan, saya memasukkan link video yang saya buat sendiri sebagai pengajar di channel YouTube saya. Di pertemuan pertama, saya memasukkan link video YouTube saya terkait tentang sosiologi kesehatan pada umumnya. Juga ada yang saya masukkan link tentang peran dokter, perawat, dan pasien. Itulah tadi deskripsi singkat dari mata kuliah sosiologi kesehatan. Selanjutnya, mari kita sama-sama ke kelas untuk mengajar mata kuliah sosiologi kesehatan, yaitu pada pertemuan pertama yang membahas tentang konsep dasar, paradigma, tujuan manfaat dari sosiologi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang satu sub materi yang cukup penting untuk di awal pertemuan mata kuliah sosiologi kesehatan, yang dimana sub CPNK-nya itu adalah mahasiswa diharapkan mengerti dan paham betul tentang ruang lingkup sosiologi kesehatan. Mahasiswa paham betul akan pengertian atau definisi sosiologi kesehatan. Mahasiswa paham betul atau mampu menjelaskan tentang paradigma sosiologi kesehatan. Namun pada hari ini, di pertemuan awal ini, kita akan membahas tentang paradigma, kita membahas tentang ruang lingkup, kita akan membahas tentang tujuan sosiologi kesehatan itu sendiri. Oke, yang pertama, apa itu sosiologi kesehatan? Sosiologi kesehatan adalah ilmu sosiologi yang membahas masalah kesehatan masyarakat. Jadi, kajian sosiologi kesehatan itu adalah di mana sosiologi itu dijadikan sebagai teori atau bahan untuk bagaimana menganalisis tentang masalah-masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Sosiologi kesehatan mempelajari tentang interaksi masyarakat dan kesehatan. Artinya adalah sosiologi kesehatan itu diharapkan mampu untuk bagaimana mendefinisikan korelasi atau bagaimana melihat sejauh mana proses interaksi antara masyarakat dan kesehatan itu sendiri. Lebih khususnya bagaimana konsepsi dan pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat sehingga mempengaruhi gaya hidup, perilaku, dan semua praktek kehidupan dalam kesehariannya. Jadi, sosiologi di sini tidak melihat apakah manusia atau individu itu sakit atau tidak. Tidak hanya sekedar itu. Jadi di sini diharapkan bagaimana sosiologi melihat fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat. Contohnya tadi yang saya jelaskan bahwa sering kita lihat, sering kita dengar mungkin bagaimana masih ada kalangan-kalangan masyarakat di kelompok-kelompok tertentu, di masyarakat-masyarakat tertentu itu yang masih sangat percaya dengan pengobatan tradisional. Menurut data WHO itu lebih dari 70% masyarakat dunia itu masih menggunakan obat-obat tradisional. Artinya apa? Masyarakat di Indonesia, masyarakat di sekitar kita itu masih banyak yang percaya, masih banyak yang memakai pengobatan tradisional dibanding pengobatan modern. Itu merupakan suatu fenomena. Banyak riset yang mengkaji tentang itu. Bagaimana kontestasi antara pengobatan tradisional dengan pengobatan modern. Itu menganalisis tentang itu. Itu kajiannya itu adalah sosiologi kesehatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat sehingga mempengaruhi apa? Gaya hidup, perilaku, dan semua praktek kehidupan. Pemaknaan atau cara penerimaan atau cara pandang masyarakat tentang kesehatan itu akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi dalam kajian sosiologi kesehatan ada beberapa hal yang menjadi topik sebenarnya yang akan kita diskusikan lebih jauh. Tidak cukup dengan pertemuan di awal saja. Namun kita perlu membangun paradigma atau perlu membangun cara pandang, mengetahui arti, konsep, dan perilaku atau tujuan bahkan manfaat dari sosiologi kesehatan. Keempat topik ini yang sering menjadi bahan diskusi dalam kajian sosiologi kesehatan. Yang pertama adalah layanan kesehatan dan perubahan sosial. Kalau kita berbicara tentang layanan kesehatan, tentu berbicara tentang SOP rumah sakit, misalkan bentuk pelayanan seperti apa, program-program yang dilakukan seperti apa. Sehingga diharapkan layanan kesehatan atau program-program yang dibentuk untuk
memaksimalkan layanan kesehatan itu dapat menimbulkan atau melahirkan sebuah perubahan sosial yang baik gitu. Informasi-informasi tentang kuman yang berlebihan di lingkungan sekitar kita itu kan membuat perilaku kita berubah kan? Itu cara pandang kita terhadap kesehatan. Ketika kembali kita misalkan ke kampung gitu, orang tua kita petani. Biasa kan orang tua kita bilang, saya kadang tonji ku minum air sawah, tapi enggak sakit-sakit tonji kak gitu. Cara pandang terhadap kesehatan itu beda-beda. Mungkin di sini masih ada yang pakai masker di kelas, pakai masker di luar ruangan gitu. Itu merupakan bentuk perubahan perilaku, cara pandang kesehatan. Makanya dibahas tentang salah satu bahasan itu layanan kesehatan dan perubahan sosial. Bagaimana ketika membuat program layanan kesehatan itu justru harapannya adalah bagaimana perubahan itu terjadi di sektor itu, di sektor kesehatan. Yang kedua, kesehatan penduduk dan faktor sosial. Salah satu tolak ukur untuk sebuah negara atau sebuah daerah bahwa dikatakan sebagai sebuah daerah yang baik, yang berhasil melakukan pembangunan itu adalah kesehatan penduduknya. Persentase penduduk yang sehat itu seperti apa? Rumah sakit kan salah satu indikator untuk penilaiannya itu, penilaian akreditasinya kalau kampus itu adalah berapa pasien yang masuk, berapa pasien yang sembuh dan keluar dan sebagainya gitu. Berapa obat yang digunakan. Indikatornya itu gitu. Terus yang ketiga, stratifikasi layanan kesehatan. Stratifikasi dan layanan kesehatan. Sering kita dengar atau mungkin sudah kita pelajari ya tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu berbicara tentang strata sosial dalam masyarakat gitu. Saya yakin di sini strata sosialnya beda-beda. Di sini ada yang anak bupati gitu. Ada anak kepala daerah. Anak petani. Guru, wira swasta. Atau ada yang orang tua sudah tidak ada. Segala macam faktor itu yang melahirkan suatu stratifikasi sosial, tingkatan pelapisan dalam masyarakat. Makanya ada yang masyarakat yang takut ke rumah sakit, takut operasi itu sebenarnya bukan takut untuk sembuh. Bahkan ada sebagian masyarakat yang takut untuk divonis sakit inilah, sakit inilah. Kesehatan lingkungan ini berbicara tentang kajian-kajian epidemiologi, kajian-kajian kesehatan masyarakat (FKM), kajian-kajian tentang lingkungan K3 yang membahas tentang polusi udara dan sebagainya. Tapi kita tidak berbicara hanya terkait tentang polusi udaranya, tapi kita berbicara tentang perilaku masyarakat, interaksi dan sebagainya. Kenapa misalkan di ruang-ruangan tertentu masyarakat cenderung tidak mempercayai atau cenderung tidak membaca larangan merokok gitu. Nah, kita lanjut ke paradigma sosiologi kesehatan. Paradigma sosiologi kesehatan adalah cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi paradigma itu berbicara tentang cara pandang itu. Jadi ketika kita menggunakan analisis sosiologi kesehatan untuk melihat sebuah riset, paradigmanya adalah ini. Jadi kita tidak hanya melihat dari segi kesehatan, tapi kita melihat dari persoalan dan fenomena sosial apa yang terjadi karena adanya sampah yang bertumpuk. Persoalan dan fenomena apa yang terjadi ketika orang-orang perokok misalkan cenderung tidak mematuhi aturan larangan merokok. Fenomena sosial apa atau persoalan sosial apa yang terjadi ketika mahasiswa di lingkungan kampus tidak mencintai lingkungan kampusnya. Paradigma itu berbicara tentang itu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat riset nantinya, skripsi tentang sosiologi kesehatan, paradigma yang harus kalian bangun ini. Bagaimana cara pandang kalian terhadap persoalan atau fenomena sosial yang berkaitan dengan kesehatan. Itu sosiologi kesehatan. Jadi untuk melihat atau memilih riset tentang sosiologi kesehatan, jangan cari orang sakit dulu. Kalau misalkan ada penderita kusta yang minta-minta gitu, kajian kita bukan hanya sekedar faktor yang mengakibatkan kenapa mereka menjangkit penyakit kusta, tapi fenomena sosial apa yang diakibatkan dengan maraknya saudara-saudara kita yang meminta-minta karena penyakit kusta. Bagaimana pengolahan ekonomi keluarga mereka? Bagaimana perilaku atau interaksi masyarakat yang melihat mereka. Kita mungkin tidak tahu bahwa mereka itu terorganisir. Mereka diantar subuh-subuh, dijemput tengah malam. Mungkin sebagian kecil yang tahu atau yang melihat langsung. Saya melihat langsung. Karena adik saya meneliti tentang itu. Gitu. Jadi saya tahu persis. Gitu. Pola hidup sehat mereka seperti apa. Mereka mandi berapa kali sehari. Gitu. Uang mereka digunakan untuk apa. Gitu. Ini berbicara tentang strategi nafkah lagi, strategi ekonomi mereka. Jadi orang sosiologi, apalagi sosiologi kesehatan membahas sampai sana. Paradigmanya terbagi menjadi kurang lebih 5. Yang pertama adalah paradigma fungsionalisme. Kalian bisa menggunakan teori tersebut. Yang kedua adalah paradigma konstruksi sosial. Bagaimana hal itu terkonstruksi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah paradigma perilaku. Yang keempat adalah paradigma struktural.
Yang kelima adalah paradigma intrakognitif simbolik. Ketika kita menggunakan kelima teori ini, misalkan ada 5 teori, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelima teori ini akan kalian gunakan untuk menganalisis masalah sosial. Ini masalah sosial. Gitu. Jadi, tidak ada hasil riset yang Anda simpulkan tanpa melalui proses analisis teoritik. Tidak bisa. Ketika kita sudah membangun paradigma sosial kesehatan, kita menemukan masalah, kita pikirkan teori apa yang cocok untuk menganalisis masalah tersebut sehingga menghasilkan suatu simpulan riset yang baik. Dan yang ini cenderung tidak bisa dibantah, dalam artian tidak bisa disalahkan karena melalui proses metode dan analisis teoritik. Ketika ada suatu hasil riset, dalam hal ini misalkan skripsi yang melalui proses ini, itu tidak bisa dibantah. Kita tidak bisa seuzon bahwa kamu tidak melakukan penelitian karena kamu menjalankan suatu metode. Tidak hanya bertanya, menjawab, menyampaikan ke dosen pembimbing atau penguji, tidak sekedar itu. Tapi ada proses metode, ada analisis teoritik, ada teori yang digunakan sehingga melihat suatu masalah. Itu langkahnya. Nah, ini ruang lingkup. Jadi kalau berbicara tentang ruang lingkup sosial kesehatan, yang pertama adalah perilaku sehat itu sendiri, yang kedua adalah norma sosial, yang ketiga interaksi sosial, ada struktur sosial, ada perubahan sosial, ada yang berbicara tentang sosiologi profesi dan organisasi. Ya, di sini berbicara tentang bagaimana peran dokter, perawat, pasien. Jadi peran itu tidak hanya berbicara tentang peran dokter dan perawat saja, bidan, tapi berbicara tentang pasien juga gitu. Yang terakhir, penerapan konsep dan metode sosiologi seperti apa. Jadi ini hanya ruang lingkup kurang lebih pembahasannya sebenarnya, ruang lingkup bahasan. Pelaku sehat itu sendiri, segala yang berkaitan dengan norma sosial, interaksi sosial, struktur sosial, perubahan sosial yang di awal, terus sosiologi profesi dan organisasi. Di sini mengulas masalah yang menjadi perhatian sosiologi profesi, sosiologi organisasi dalam bidang kesehatan. Yang terakhir adalah penerapan konsep dan metode sosiologi. Nah, di sini bagaimana kita selaku orang sosiolog bisa menerapkan konsep dan metode sosiologi dalam mendeskripsikan, dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang ada, tentunya dalam hal ini masalah-masalah kesehatan gitu. Ini ruang lingkup. Nanti saya akan bagi materinya di Samoke. Jadi ini definisi simpulan dari sekian definisi yang kita mungkin baca. Jadi singkatnya bisa disimpulkan bahwa sosiologi kesehatan itu mempelajari bagaimana faktor sosial mempengaruhi kesehatan dan penyakit, serta bagaimana konsepsi pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat, sehingga sosiologi kesehatan bisa melihat sejauh mana kita memahami konteks sosial dan memahami masalah-masalah kesehatan dalam suatu masyarakat. Jadi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan. Ketika kita sudah paham tentang paradigma, paham tentang ruang lingkup, paham tentang definisi dan arti, terus tujuannya apa sebenarnya? Tujuan dari sosiologi kesehatan itu apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara masyarakat dan sehat. Jadi kita bisa lebih paham lagi, apa sih yang membuat orang itu malas berobat, apa sih yang membuat orang itu malas untuk check up 6 bulan sekali misalkan, ada contoh kecilnya seperti itu. Yang kedua adalah mempelajari perilaku kesehatan, norma sosial, interaksi, struktur, gitu, perubahan sosial. Gitu. Terus yang ketiga, membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan memperbaiki perilaku sehat. Gitu. Jadi beda menjaga kesehatan dan memperbaiki perilaku sehat. Menjaga kesehatan belum tentu merubah perilaku sehat. Gitu. Anda tidak minum minuman manis dalam seminggu, oke, itu menjaga kesehatan kalian kan? Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda memperbaiki juga perilaku sehat Anda? Apakah menjaga kesehatan itu hanya sekedar tidak meminum minuman manis gitu? Ya tidak. Tapi memperbaiki perilaku kesehatan adalah segala bentuk habit. Dalam sosiologi habitus itu habit sehat kita itu seperti apa? Makanya kalau di sini ada yang program diet gitu. Diet itu bukan hanya sekedar menurunkan berat badan ya, menambah berat badan juga iya. Program diet kan tergantung orang dan tergantung tubuh kita seperti apa. Makanya ada yang orang diet yang meninggal itu kan tidak cocok porsi olahraganya gitu. Kalian jangan juga ikut-ikutan dengan teman-teman kalian yang sudah 5 bulan sampai 1 tahun running, jangan. Perhatikan juga kondisi kesehatan kita. Perilaku sehat kita seperti yang kita butuhkan itu seperti apa gitu.
Setidaknya tujuan dari sosiologi kesehatan itu seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah manfaat gitu. Jadi yang manfaat yang saya masukkan di sini ada 3 poin saja. Yang pertama adalah membantu pengembangan program-program kesehatan. Yang kedua adalah memberikan sumbansi atau sumbangan disiplin sosiologi terhadap promosi dan pemeliharaan kesehatan. Dan yang ketiga adalah memberikan analisis yang kuat tentang masalah-masalah kesehatan dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Makanya kalau ada pertanyaan tentang ngapain sih belajar tentang sosiologi kesehatan, ya tentunya setidaknya ada manfaat dari yang pertama misalkan bagaimana membantu program-program kesehatan pemerintah contohnya. Jadi orang sosiologi itu sebenarnya luas, cakupan ilmunya itu luas sebenarnya. Makanya orang sosiologi itu cara pandang dan paradigma itu harus luas gitu. Di luar daripada ketiga manfaat ini banyak sekali manfaat-manfaat yang dibutuhkan. Setelah tadi mengulas tentang beberapa hal, mulai dari definisi, mulai dari paradigma, ruang lingkup, tujuan, manfaat, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang terkait tentang sosiologi kesehatan. Silakan. Ya, silakan Samsuar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsuar. Izin memberikan pertanyaan Bapak. Rencananya saya akan melakukan suatu riset terkait tentang ruang lingkup sosiologi kesehatan. Kira-kira judul yang relevan untuk sekarang terkait tema ruang lingkup sosiologi kesehatan itu seperti apa? Oke. Jadi pertanyaan Samsur tentang Samsur akan berencana untuk membuat riset bahkan kedepannya skripsi tentang sosiologi kesehatan. Kira-kira yang cocok apa? Untuk membuat suatu judul penelitian, kita jangan memikirkan judul penelitian, tapi yang dipikirkan adalah masalah penelitian. Tentunya ketika Samsur ingin mengambil tema tentang sosiologi kesehatan, tentunya masalah-masalah kesehatan apa yang sering Samsur lihat di lapangan. Contohnya misalkan polusi udara, misalkan ataupun asap rokok di berbagai sektor misalkan. Jangan terlalu jauh di lingkungan kampus saja gitu. Misalkan perilaku merokok mahasiswa dan kesehatan lingkungan kampus gitu. Samsur bisa meneliti tentang bagaimana sih apa sih motivasi mereka misalkan merokok, atau Samsur bisa meneliti tentang penggunaan rokok elektrik dan rokok rokok yang bukan elektrik di kalangan mahasiswa. Nah, apa motivasi mahasiswa berpindah misalkan ke rokok elektrik gitu? Apakah karena gaya-gayaan gitu? Apakah karena memang rokok elektrik lebih murah dan sebagainya? Banyak hal yang bisa kita ulik di situ. Jadi itu yang bisa Samsur teliti, itu yang bisa Samsur angkat jadi isu-isu kesehatan yang ada hubungannya dengan interaksi, yang ada hubungannya dengan perilaku-perilaku sosial dalam lingkungan masyarakat. Ada lagi? Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma. Jadi pertanyaan saya itu apakah kajian sosiologi Pak sosiologi kesehatan berguna untuk program pemerintah? Oke. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah kajian sosiologi kesehatan itu berguna untuk program-program pemerintahan? Jawabannya adalah sangat berguna gitu. Dengan adanya kajian atau analisis atau penelitian tentang sosiologi kesehatan, maka itu akan membantu pemerintah dalam sektor bagaimana melahirkan program-program layanan kesehatan, program-program bagaimana pengentasan kemiskinan yang ada hubungannya dengan kesehatan. Gitu. Kenapa misalkan sekarang salah satu sektor yang paling banyak dananya adalah kesehatan, karena belajar dari fenomena COVID-19 beberapa tahun yang lalu gitu. Yang makan banyak sekali korban, fasilitas negara yang cenderung dianggapnya masih kaget ya untuk menangani fenomena COVID itu. Tapi pada akhirnya dengan adanya riset-riset tentang kesehatan itu akan mampu untuk bagaimana pemerintah itu melahirkan program-program yang tentunya berguna untuk layanan kesehatan masyarakat. Nah, salah satu hal pentingnya riset itu adalah di mana-mana itu ada riset. BRIN, kalian tahu BRIN? Badan Riset Nasional itu.
itu kan merupakan salah satu badan yang sangat membantu dari segala sektor yang berkaitan dengan program pemerintahan, bukan hanya kesehatan, pendidikan, politik dan sebagainya. Dosen-dosen kampus yang ditarik untuk rapat ketika melahirkan suatu regulasi yang diundang adalah apa? Siapa? Periset gitu. Jadi kalau pertanyaannya kalian nanti lulus mau jadi apa? Bisa jadi periset gitu. BRIN membuka CPNS tentang riset, yang hobi riset silakan masuk di situ. Kalian bisa menjadi riset independen gitu. Kalian bisa masuk LSM riset, kalian bisa masuk organisasi riset gitu. Jadi pekerjaan itu bukan hanya pegawai negeri sipil, tapi juga periset itu kerjaan gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertemuan awal ini yang berkaitan tentang sosiologi kesehatan paradigma, kita setidaknya sudah tahu, sudah paham mulai dari tentunya CPMK sudah tercapai, mulai dari pengertian, definisi tentang sosiologi kesehatan, ruang lingkup tentang sosiologi kesehatan, tujuan sosiologi kesehatan, dan manfaat dari sosiologi kesehatan. Untuk selanjutnya, nanti beberapa pertemuan ke depan, kalian akan ditugaskan untuk membuat kelompok yang di dalamnya setiap kelompok akan ditugaskan untuk membahas atau mendiskusikan tentang masalah-masalah kesehatan yang akan kalian pilih, tentunya dalam kajian sosiologi kesehatan. Yang selanjutnya di mana nanti akan ada satu pertemuan, kalian akan turun ke lapangan untuk melihat permasalahan seperti apa, dan kembali ke kelas untuk mendiskusikan sesama kelompok, sesama internal kelompok maupun di kelompok lain. Misalkan ada data-data yang nyambung atau ada data yang relevan, kalian bisa diskusikan. Setelah itu, setiap kali pertemuan, kalian diwajibkan untuk mengakses SYAM-OK yang merupakan LMS kampus kita, kampus Universitas Negeri Makassar, di mana di dalamnya ada absensi, penugasan, pengumpulan tugas, bahkan sampai kepada kuis-kuis. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan di awal ini tentang paradigma ruang lingkup sosiologi kesehatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa untuk mengakses LMS SYAM-OK kita, SYAM-OK kampus kita. Selebihnya nanti setelah riset, teman-teman diharapkan untuk lebih paham lagi tentang masalah-masalah kesehatan, tentunya dalam kajian sosiologi kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk yang bertanya, untuk yang hadir. Semoga apa yang kita harapkan untuk CPMK mata kuliah sosiologi kesehatan di pertemuan awal ini bisa teman-teman pahami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.